Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari. Saya perwakilan dari kelas 8A sore. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran BIPA. Apa sih itu BIPA? BIPA adalah pengertian dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Ini akan menjelaskan pengertian BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari pembelajaran BIPA. Pentingnya pembelajaran BIPA adalah terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung luas pada tingkat antar bangsa. Di pembelajaran BIPA juga ada tingkatan-tingkatannya, seperti yang pertama siswa tingkat dasar atau pemula, yang kedua tingkat menengah atau madya, dan yang ketiga ada tingkat mahir. Di dalam pembelajaran BIPA juga ada 3 klasifikasi para pengajar BIPA. Yang pertama yaitu pengajar berpendidikan bahasa Indonesia atau S1 dan S2. Yang kedua ada pengajar berpendidikan bahasa Inggris atau bahasa asing, dan yang ketiga pengajar tidak berlatar belakang pendidikan bahasa. Di sini saya juga akan menjelaskan apa-apa saja sih prinsip pengelolaan BIPA. Prinsip pengelolaan BIPA itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keantusiasan. Guru harus selalu menunjukkan sikap antusias terhadap pelajarnya, baik dalam memberikan latihan-latihan, penjelasan, maupun dalam menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua ada tantangan. Pembelajaran akan semakin menyenangkan jika diberi bahan yang menantang. Salah satu cara untuk menantang mereka adalah membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Yang ketiga ada variasi. Hal ini untuk menghindari kejenuhan karena pelajar asing senang pada hal yang baru. Yang keempat ada disiplin. Pada awal pembelajaran harus ditekankan dengan disiplin, baik untuk pelajar maupun guru. Karena sekali guru tidak disiplin akan menjadi catatan tersendiri oleh pelajar. Di sini saya juga akan menjelaskan teknik yang perlu diterapkan oleh pengajar BIPA. Yang pertama itu adalah tunjukkan sikap disiplin terhadap waktu. Yang kedua itu tunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan atau tugas. Yang ketiga ada tunjukkan sikap sebagai teman. Maksud di sini dari sikap sebagai teman adalah di kelas maupun di luar kelas, rasa pertemanan akan mencairkan jarak antara pengajar dan pembelajar. Yang keempat ada tunjukkan sikap bahwa pengajar menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang kelima ada tunjukkan sikap sabar dan telaten. Yang keenam ada tunjukkan sikap terbuka. Maksudnya adalah antusias dan jangan marah jika ada kritikan atau masukan dari pembelajar. Yang terakhir ada tunjukkan sikap bersemangat. Antusias dan semangat pengajar adalah virus yang akan menyebar pada pembelajarnya. Di dalam pembelajaran BIPA juga terdapat kesadaran dan proses belajar yang harus didemonstrasikan oleh pengajar BIPA. Yang pertama yaitu mengajar dengan menyadari minat, keperluan, dan latar belakang kelas. Yang kedua ada mengatur kelas sesuai dengan keperluan pembelajaran. Yang ketiga ada mengatur berbagai kegiatan di kelas seperti termasuk kegiatan berpasangan, berkelompok, dan seluruh kelas. Yang keempat ada memainkan peran yang sesuai
dengan tingkat kemampuan pembelajar dan sifat kelas. Yang kelima ada mengajar dengan cara mengembangkan autonomi pembelajar serta kesadaran diri mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.